Yo, what's up guys, and welcome back to Bashing Rotak YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, kali ini giliran gue buat share review soal Vivo X80 yang edisi Pro ya. Karena kemarin yang versi regulernya udah di-review sama Daniel. Dan yes, ada beberapa perbedaan menarik yang bakalan gue share di video kali ini. Sekalian sharing juga experience gue selama pakai HP Vivo yang bisa dibilang mengejutkan. Jadi langsung aja ya, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, langsung aja, Vivo X Series. Ini merupakan lini flagshipnya Vivo ya. Paling tinggi, terbaik bisa dibilang. Yang beberapa tahun terakhir tuh perkembangannya menurut gue improvementnya tuh jempolan banget. Dan gak terkecuali si X80 yang varian Pro ini. Karena pas pertama kali gue pegang, gue lumayan kaget gitu. Kayak, ini Vivo gitu ya. Karena wow, build quality, finishnya, unboxing experience-nya, semua tuh wow banget gitu. Mewah dan kerasa super kelas premiumnya. Case bawaan yang didapetin pun juga bisa dibilang ini kayak beda dibanding yang lainnya. Bahannya kayak berasa kulit. Kulit sih emang beneran, dan ya kamera frame-nya dong terbesar di dunia. So yes, ini adalah salah satu perbedaan fisik antara X80 biasa, X80 dengan yang versi X80 Pro, yaitu kamera frame-nya. Dimana yang edisi Pro ini terdapat lensa ekstra 8 megapiksel periskop 5x optical zoom. Buset dah, panjang banget. Dan nggak cuma itu doang, ternyata sensor dari kamera utama HP ini yang versi Pro itu juga beda dengan pakai Samsung GNV sensor. Dan secara fitur ini juga sebenarnya kurang lebih mirip-mirip lah. Gimbal Stabilization 3.0 cek, video 8K 30 fps cek, Zeiss Cinematic Video Bokeh cek. Jadi sebut aja semua fitur canggih kamera smartphone saat ini, Vivo X80 Pro ada semua. Nah, ditambah juga kolaborasinya Vivo dengan Zeiss, itu ada juga tadi Vivo V1 Plus chip untuk imagingnya, terus Zeiss juga dengan T-Star coatingnya, itu hasil fotonya memang memberikan kualitas yang maksimal bisa dibilang. Nah, hasil jepretan kamera dari HP ini ya kalian bisa nilai sendiri deh. Gua sejajarin juga, gua compare dengan beberapa smartphone flagship lain buat jadi pembanding, dan let me know your thoughts in the comments down below. Nah, untuk kualitas video sendiri juga kita udah banyak share di video, terutama sama Daniel kemarin yang review X80 Pro. Dan di sini yang menarik adalah lensa periskopnya yang bisa dipakai secara barengan. Walaupun catatannya adalah resolusinya cuma bisa di Full HD 1080p aja. Nah, itu pun juga bisa dipakai pas di mode Pro, nggak bisa dipakai di mode video biasa. Hasil yang dikasih juga bisa dibilang stabil banget ketika gua pakai up to 10x zoom-nya karena teknologi Gimbal Stabilization 3.0-nya. Sayangnya nih di kamera depannya masih Full HD 1080 30 fps doang. Buat sebuah smartphone flagship sih sayang banget ya. Tapi ya overall masih kepake lah footage-nya kayak gini kalau kalian pengen bikin vlogging kayak gitu. Untuk kestabilan sama audionya, let me know juga, komen aja langsung di bawah. Oke, lanjut. Yang menarik, yang super menarik menurut gua di sini adalah ini dia guys. On-screen fingerprint-nya Vivo yang gede banget dan udah pakai teknologi 3D Ultrasonic Large Fingerprint Sensor. Beuh, namanya panjang banget. Responsifnya iya, nggak nyinarin pas gelap iya, dan iya, gede banget. Nah, saking gedenya sensor fingerprint-nya nih guys, kita itu bisa naruh shortcut aplikasi di bagian atasnya ini dan bisa kalian custom lagi aplikasinya. Ini kayak gue misalnya taruh YouTube ya, di kiri atas ketika kita klik dia langsung masuk ke aplikasi YouTube. Jadi cepet banget dan bisa dibilang revolusioner lah. Daftar fingerprint sensornya juga cuma satu kali swipe beres, saking sensornya gede banget dia langsung nangkep gambar jari kita dalam sekejap.
lumayan menarik ya. Dan buat unlock juga selain responsif ini bisa di mana gitu selama dalam cakupan si 3D Large Ultrasonic Fingerprint sensornya. Dan sekalian kita ngomongin bagian depan, kita cek ke layarnya aja, di mana Vivo X80 Pro ini punya layar panel AMOLED LTPO3 generasi terbaru ya, yang resolusinya juga lebih tinggi di WQHD+ dibandingkan dengan Full HD yang ada di Vivo X80 yang reguler. Nah, dalam pemakaian gua menemukan refresh rate terendahnya itu di 10 Hz ketika di home screen nggak diapa-apain kayak gini ya. Jadi dari segi konsumsi daya akan lebih hemat dibandingkan dengan panel AMOLED biasa yang nggak bisa nyampe serendah itu. Nah, sekarang di bagian depan gue juga pengen ngomongin speakernya yang surprisingly good. Ini kenceng banget speakernya, punchy banget, terutama bagian low frekuensi, bagian bassnya ya. Dan kalau gue compare sama X80 yang biasa, itu juga kerasa lebih luas dari segi soundstage-nya. Oke, udah kelar, kita langsung masuk ke bagian yang paling unik dari HP ini, yaitu performance. Karena mau dites kayak gimana pun, Vivo X80 Pro secara performance itu nggak lebih tinggi dibanding adiknya. Nah, kita lihat speknya dulu aja. Vivo X80 Pro menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan RAM 12GB, ada 4GB extended RAM, dan 256GB storage. Dan menariknya, HP ini punya 67% stability test dengan 3D Mark Wildlife Stress Test. Ini skor yang cukup oke dilihat dari chipset yang dipakai itu, karena ya tak kenal akan panasnya. Throttling tetap ada di pengetesan, terutama di loop yang kedua, tapi cenderung stabil sampai loop yang ke-20. Nah, ini jadi bisa dibilang algoritma yang dipakai Vivo masih termasuk logis, masih termasuk smart buat stabilin performance HP-nya dengan sedikit nurunin sedikit throttling chipset di level aman, dan masih ngejaga performance-nya agar konsisten untuk heavy usage. Oke, untuk synthetic benchmark kita tes dapat skor tertinggi mulai dari Antutu 9 itu di 1.017.000, untuk multi-core daripada Gigabyte 5 itu 3.461 dengan kondisi yang lebih dingin ya, jadi ada bantuan pendinginnya. Nah, secara real life performance dari HP ini bisa banget ngejalanin game-game berat. Kalau kalian yang gamers ya, PUBG, Apex, Diablo Immortal itu semua di atas 50 FPS. Cuma Genshin aja yang di 36 FPS, sedikit lebih rendah dibandingkan sama adiknya. Untuk editing video juga udah lebih dari cukup, performance-nya 4K multilayer, aman, playback lancar, cuma di bagian suhu bodinya nih yang jadi catatan, karena kalian itu bisa menyentuh sampai 44 derajat saat heavy use, apalagi gaming gitu ya. Efeknya baterai jadi cepat kekuras, dan suhu kayak gini lumayan bikin telapak tangan keringetan. Nah, memang Vivo X80 Pro ini pakai baterai yang lebih gede di 4700 mAh, jadi penggunaannya masih oke, dapat 4-5 jam screen on time dengan settingan Full HD ya, 120Hz adaptif, jadi gua turunin sedikit resolusinya. Nah, untuk chargingnya sendiri dia bisa sampai 80 watt flash charge sama dengan yang adiknya, 10-90% dalam 30 menit aja. Dan yang menarik di sini adalah tambahan 50 watt wireless flash charger, di mana versi yang adiknya itu nggak bisa. Kita lanjut ke bagian yang menarik lagi, yaitu body Vivo X80 Pro yang curvy ini ya. Sebenarnya kalau dia sekilas kayak pinang dibelah dua dibandingkan dengan versi yang reguler. Cuma kalau dia lebih dekat itu ada bedanya, yaitu di bagian ini dia yang dikasih nama Ceramic Cloud Window alias frame kamera Vivo X80 Pro yang lebih lebar dan lebih tebal karena penambahan si hardware kameranya tadi. Bobotnya juga jadi naik, jadi sekitar 219 gram, jadi kalau digenggam kerasa memang lebih berbobot. Kalau dari atas 200 gram tuh pasti berasa agak berisi gitu ya. Terutama di bagian atas HP-nya ini, karena ya kameranya semua modulnya di sini kan. Oke, untuk bahan sendiri, bagian belakangnya sama kurang lebih dengan yang dipakai sama Vivo X80 biasa. Bodinya pakai Fluoride AG glass, jadi finishingnya halus, disentuh dengan tangan, dan minim fingerprint juga. Metal aluminium frame, dan ya overall sih ini secara finishing premium banget. Ditambah satu hal yang banyak jadi perbincangan, yaitu IP rating, karena cuma varian yang Pro yang dapat sertifikasi IP68 yang tahan air dalam kedalaman 1,5 meter buat 30 menit. So, langsung kita cek ke perbedaan yang terakhir. Yang paling obvious adalah di bagian harganya, yaitu di mana Vivo X80 Pro ini dijual lebih tinggi sekitar 4 juta rupiah di harga 15.999 juta rupiah. Plus ada bonus juga sih. Walaupun memang dari luar terlihat mirip nih ya, sebenarnya yang kalian dapat beberapa di sini itu adalah tambahan yang lebih pro.
Kameranya lebih pro, displaynya lebih pro, build quality-nya juga lebih pro, dan sistem fingerprint biometrics juga yang menurut gua saat ini paling pro yang pernah gua lihat. Sayangnya memang tetap ada beberapa yang perlu dicatat, mulai dari tadi selfie videonya cuma bisa Full HD aja, kurang pro. Harusnya buat spek HP ini ya ini sangat capable ya, cuma perkara software doang sih. Jadi gua rasa Vivo hopefully bisa ngedengerin dan bisa ngasih opsi yang resolusi lebih tinggi. Dan ngomongin software juga, satu lagi yang gue harap dari Vivo adalah jaminan software update yang saat ini tuh juga penting banget. Karena banyak dari kalian juga yang selalu komen masalah software update. And at the end, gue rasa X80 series ini juga sama-sama killer dua-duanya ya. You can go wrong with both ways. Ini HP yang sangat bagus dan tinggal budget aja yang menyesuaikan, dan ya tadi seperti yang gue share juga reviewnya. Oke, itu aja buat video X80 Pro dari Vivo ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa kalau kalian suka videonya bantu dengan klik tombol jempol. Boleh juga support Best Innotech dengan klik like, subscribe, dan juga hidupin notification-nya. Jadi 2 kali ngomongnya. Kalau ada pertanyaan juga jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom comment section di bawah, nanti kita hang out di sana. Thank you so much guys for watching. Nama gue Marvin. I'll see you guys on my next video. Ciao.